Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi bagi seluruh guru di Indonesia. Di sini saya akan menyajikan sebuah mata kuliah yang menjadi tugas saya, yaitu perencanaan pendidikan Islam yang diampu oleh dosen saya, yaitu Dr. Haji Asmendri SAG PD. Di sini yang akan saya bahas adalah perencanaan program kesiswaan atau peserta didik. Oke, pertama, pentingnya program kesiswaan dalam membentuk kepribadian siswa dalam meningkatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, program kesiswaan membantu siswa mengembangkan karakter kepemimpinan dan kreativitas. Rumusan masalah atau bahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama, bagaimana program kesiswaan itu dalam meningkatkan prestasi dan karakter siswa. Yang kedua, apa saja strategi yang efektif dalam merencanakan perkembangan program kesiswaan. Yang ketiga, apa tantangan dalam pengembangan program kesiswaan. Oke, banyak teori yang saya dapat di sini yang mengembangkan berbagai macam-macam program kesiswaan. Yang pertama, teori moral Lawrence Calvert atau tahap perkembangan moral. Di sini, di teori ini, tahap perkembangan moral dibagi atas 3 level, yaitu pra konvensional, yang kedua konvensional, dan pasca konvensional. Lalu teori yang kedua yaitu teori Eric of Coral Gilingan atau moral berbasis kepedulian. Di sini Gilingan menjelaskan, menerapkan bahwa perkembangan moral individu juga harus dilihat dari sudut pandang hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama, bukan hanya berdasarkan keadilan. Ya, di sini juga diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga yaitu teori pendidikan karakter Martin Lukana. Di sini Martin menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu pertama ada moral, pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Lalu yang keempat yaitu Vygotsky, yaitu moral dan kognitif dalam konteks sosial. Yang kelima yaitu teori penaralan Turel, yaitu domain moral, konvensional sosial, dan domain pribadi. Oke, di sini pengaruh program kesiswaan itu yang pertama memotivasi belajar, keterlibatan dalam kegiatan non-akademik, dan meningkatkan motivasinya. Lalu yang kedua, keterampilan sosial dalam kepemimpinan atau program kesiswaan meningkatkan keterampilan kolaborasi dalam kepemimpinan. Lalu memiliki rasa tanggung jawab. Ini keterlibatan dalam program kesiswaan membantu siswa menjadi lebih disiplin. Mungkin banyak lagi pengaruh-pengaruh lain, seperti pertama, program kesiswaan ini dapat mengurangi perilaku negatif karena siswa mengikuti beberapa program di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan negatif yang itu dapat berkurang, atau pendekatan-pendekatan negatif atau pergaulan negatif itu dapat terhindarkan. Lalu yang terakhir yaitu keterlibatan positif dalam lingkungan belajar. Intinya, dengan siswa mengikuti dengan baik program kesiswaan ini, mereka lebih terlibat secara positif dan menikmati apa yang ada di lingkungan belajarnya, dan menikmati dan menjaga ketertiban dan disiplin di sekolahnya. Oke, lalu di sini kita lanjutkan implementasi strategi. Pertama, strategi yang saya terapkan di sini adalah pelibatan siswa dalam perencanaan. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua. Artinya dalam kegiatan kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Intinya orang tua mengetahui apa yang kegiatan yang kita buat atau yang kita berikan kepada siswa kita. Yang ketiga, penyediaan fasilitas dan dukungan yang ada di sekolah kita. Yang keempat yaitu penyediaan kurikulum kesiswaan. Intinya ada kurikulum dari program tersebut. Yang kelima, bagi yang mengemban tugas sebagai pembina kegiatan ini, mereka harus
mengikuti pelatihan supaya mereka lebih paham bagaimana penyelenggaraan program yang mereka ampuh, lalu pengembangan kapasitas pembinaan. Oke, kita lanjutkan. Tantangan dalam program kesiswaan yang pertama itu yaitu soal dana, ya. Dana itu sangat penting. Jadi mungkin sekolah-sekolah kecil mungkin agak kesulitan dalam pendanaan program yang begitu banyak. Maka pilihlah program kesiswaan itu yang sesuai dengan dana dan anggaran sekolah kita. Yang kedua, kurangnya dukungan dari sekolah atau orang tua. Intinya maksudnya di sini bukan sekolah tidak mendukung, artinya fasilitas yang mendukung kegiatan kita tersebut tahu sarana di sekolah tersebut kurang, ya. Jadi agak kita itu agak susah menjalankan program kita. Lalu orang tua itu mungkin takut anaknya kelelahan, hal dan sebagainya, maka dan berbuat terjadi yang macam-macam. Itulah beberapa ketakutan orang tua dan lain sebagainya. Lalu keterbatasan waktu siswa untuk terlibat, karena siswa biasanya itu sudah sekolah dari pagi sampai jam 2 atau sampai di rumah udah sore, istirahat lalu mengikuti lagi. Jadi banyak kan siswa itu sedikit waktunya. Jadi pandai-pandai kita menyeting suatu program dengan waktu yang tersisa, sehingga program tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, kesimpulan di sini yang dapat kita ambil yaitu program kesiswaan penting, ya, dalam pengembangan prestasi akademik dan non akademik, dan juga dapat mengembangkan karakter siswa. Lalu yang kedua, strategi kolaboratif antara siswa, sekolah, dan orang tua adalah kunci keberhasilan dari suatu program. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat sampaikan. Salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.